Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2391. Aura pembunuh langsung menyebar, dan itu mengerikan. Queenie dalam keadaan darurat sekarang, ditambah dia memiliki kartu tersembunyinya. Karena itu, dia mengabaikan Ethan saat ini dan mempertahankan sikap tegas. Kemudian dia menyipitkan mata pada Harvey dan berkata, "Harvey, aku akan memberimu waktu sebentar. Lepaskan Tuan Muda Hamilton dan menyerah. Kalau tidak, kami akan menembakmu sampai mati. Aku ingin melihat mana yang lebih cepat, apakah itu pedang panjang dari Sword Camp atau senjata Dragon Palace." Begitu kata-kata itu diucapkan, sosok-sosok di seluruh halaman bergetar. Tiba-tiba, ratusan pria dan wanita berseragam muncul. Mereka semua mengeluarkan senjata api mereka dan menghadapi orang-orang dari Sword Camp dengan niat membunuh. Meskipun darurat militer diberlakukan sekarang, orang-orang dari Dragon Palace juga memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk bertindak saat ini. Harvey menunjukkan tampilan yang tidak berkomitmen. Dia perlahan menarik pelatuknya dengan tangan kanannya, dan pin tembak senjata api itu sedikit ditarik. Tindakan sederhana ini menyebabkan ekspresi Quinton York terus berubah tanpa henti. Dia tahu perilaku Harvey. Jika dia terus menindas Harvey seperti ini, Tyrell Hamilton mungkin akan mati. Queenie juga memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Segera, dia memulai hitungan mundur dengan suara rendah. "Harvey, waktu hampir habis, 10, 9, 8. Pada saat ini, suara siulan datang dari arah gerbang. Kemudian, sebuah Land Cruiser dengan paksa membanting gerbang halaman yang terkunci, yang juga membuat banyak sersan di Sword Camp tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mata orang banyak langsung berkumpul, melihat ke tempat di mana tamu tak diundang itu berada. Bang! Kaca depan Land Cruiser ditendang hingga terbuka, dan kemudian sesosok dengan acuh keluar dari mobil. Dia dengan santai berdiri di kap mobil, menyipitkan mata, dan berkata, "Aku mendengar bahwa orang-orang Dragon Palace ingin menahan pemimpin cabang Longman. Mereka hanya kemudi, dan mereka telah melewati batas. Apakah kalian ingin mati?" Sekelompok orang tercengang menatap orang yang muncul tiba-tiba dengan ekspresi mengerikan. Terutama Queenie dan Quinton. Mata mereka terus bergerak saat ini, dan mereka tidak berani menatap orang ini langsung di matanya. Adapun orang Iain dari Dragon Palace, mereka secara tidak sadar menjatuhkan senjata api mereka ke tanah, seolah-olah mereka tidak berani membuat marah orang yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Harvey memutar kepalanya dengan ringan. Dia meliriknya, tersenyum, dan berkata, "Selamat siang, Tuan." Boom! Pada saat ini, seolah-olah petir menyambar dari langit biru, menyebabkan semua orang di kerumunan terpesona. Menguasai. Tuan Bauer, Samuel Bauer. Setelah mengkonfirmasi identitas pihak Iain, kerumunan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bahkan Ethan Hun, dewa perang nomor 1 dari pasukan Southlight, merasakan penindasan yang kuat dari Samuel. Seolah-olah dia bisa dihancurkan dengan mudah selama lawan melakukan gerakan sekecil apapun. Bahkan Ethan juga seperti ini, apalagi yang Iain. Pada saat ini, tidak ada yang berani menatap Samuel, seolah-olah dia bisa membunuh dengan matanya. "Aku sudah tua dan memiliki pendengaran yang buruk. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke sini, aku mendengar seseorang berkata bahwa mereka akan menembak mati Harvey York." Samuel menyipitkan mata ke Queenie York dan yang Iainnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Menarik. Mempercayakan beberapa orang untuk menggunakan koneksi mereka dengan manajemen tinggi Longman dan mencoba bermain-main dengan salah satu dari 36 pemimpin cabang Longman saat aku sedang dalam tur selatan. Apakah kau mencoba untuk tidak menghormatiku? Nada suara Samuel tenang, seolah-olah seseorang sedang mengobrol dengan tetangga, tetapi setiap kata seperti batu besar yang menekan hati semua orang. Kelopak mata Queenie dan Quinton York berkedut liar, dan mereka mulai mengalami hiperventilasi.
Tidak yakin apakah mereka takut untuk menjawab atau tahu bahwa mereka tidak layak berbicara dengan Samuel. Bab 2392. Terutama Queenie, hatinya benar-benar telah tenggelam ke dasar. Karena dia berani menangkap Harvey hari ini, dia pasti memiliki kepercayaan diri. Dia hanya tahu bahwa Tuan Muda York dari York di Hong Kong dan Las Vegas di belakangnya, Vince York, adalah dewa perang yang baru saja bangkit di Dragon Palace. Tidak hanya dia dikenal sebagai dewa perang termuda di negara besar H, tetapi dia juga dikenal sebagai dewa perang yang paling kuat. Bahkan ada desas-desus yang menyatakan bahwa ada talenta muda teratas di antara York yang akan mengambil alih posisi kepala instruktur dari 9 pasukan teratas negara besar H. Orang ini tidak iain adalah Vince York. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa Vince adalah kepala instruktur SWAT camp yang sebenarnya dan bahwa semua desas-desus yang muncul di tempat itu sebelumnya berpura-pura menjadi identitas Vince sebelumnya. Di sisi lain, Vince selalu rendah hati, jadi dia tidak bisa diganggu. Termasuk Harvey, yang telah memalsukan identitasnya di Southlight, Vince juga tidak berniat meminta pertanggungjawabannya. Meski dia tidak peduli, bukan berarti orang lain bisa seenaknya saja menginjak-injaknya. Dengan status Vince sebagai Tuan Muda York dari Hong Kong dan Las Vegas, Dewa Perang Dragon Palace, kepala instruktur dari 9 pasukan teratas, dan seterusnya, dia secara teknis dapat menghancurkan Harvey sampai mati dengan mudah. Apakah Harvey berpikir dia masih bisa bertindak sok di Hong Kong dan Las Vegas hanya dengan memalsukan identitasnya sebagai kepala inspektur SWAT camp? Apakah dia sudah gila? Bahkan jika Harvey terkait dengan Longman sekarang dan telah menjadi salah satu dari 36 pemimpin cabang, Queenie masih tidak berpikir Harvey dapat memiliki hubungan khusus dengan Samuel. Namun, pada saat kritis ini, Samuel, yang seharusnya berada jauh di Floodwell, ada di sini di Hong Kong, ingin melindungi Harvey. Samuel mengabaikan Queenie dan berkata dengan dingin. Sekarang aku di sini, tembak aku jika kau berani. Kesalahpahaman. Ini semua salah paham. Quinton adalah yang pertama menanggapi. Tuan Bauer, aku salah satu dari 4 tuan muda Hong Kong, Quinton York. Aku harap Tuan Bauer dapat membantuku. Kami di sini hari ini untuk... Plak. Samuel tampak acuh tak acuh. Kemudian, dia menamparkan Quinton, membuatnya langsung terbang. Bang! Tubuh Quinton membentur dinding. Kepalanya langsung berdarah, dan dia tampak sedih sehingga dia butuh beberapa waktu untuk bangun, dengan susah payah. Berisik. Samuel tampak acuh tak acuh. Sementara itu, tatapan biasa darinya bisa langsung membuat semua orang di Dragon Palace mundur. Adegan yang awalnya tegang langsung mereda. Queenie dan pejabat tinggi Dragon Palace lainnya bisa tidak menghormati Ethan dan tidak mematuhi perintah. Namun, mereka tidak memiliki keberanian dan juga tidak memiliki hak untuk melawan saat menghadapi Samuel. Ethan sedikit memiringkan kepalanya, dan segera lebih dari selusin sersan bergegas keluar, segera melindungi Mendoza bersaudara dan mundur. Plak! Harvey kemudian menamparkan Tyrell Hamilton dan menendangnya ke tanah. Tyrell terhuyung-huyung berdiri dan kemudian dibawa ke samping oleh beberapa dokter dari Dragon Palace untuk mengobati lukanya. Meskipun demikian, dia masih terus menatap Harvey dengan kebencian. Queenie York menarik napas beberapa kali dan akhirnya menenangkan diri. Kemunculan Ethan Hun hari ini tidak terduga, tetapi kedatangan Samuel Bauer di luar imajinasi. Meskipun kedua orang ini tampaknya datang hampir bersamaan, ini juga menunjukkan kekuatan dan koneksi kuat Harvey York. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Kalian semua berlutut dan merendahkan diri 3 kali di depan Harvey. Kalau begitu aku akan mengakhiri masalah ini di sini hari ini. Ekspresi Samuel dingin. Dia tidak membicarakannya dengan Harvey dan berencana untuk segera mengakhiri kekacauan ini. Kelopak mataku ini dan yang lainnya berkedut ringan, dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Jika mereka benar-benar berlutut malam ini, bagaimana mereka bisa menjebak Harvey? Bagaimana mereka masih bisa melakukannya dengan baik di Hong Kong dan Las Vegas di masa depan?
Jika mereka berlutut, mereka pasti akan mempermalukan Dragon Palace Hong Kong dan Las Vegas. Harvey kemudian melirik Samuel dengan penuh minat. Bagaimana bisa orang tua ini menunjukkan rasa hormat padanya seperti ini? Dia mungkin ingin dia membalas budi lain kali. Tuan Bauer, aku Queenie, faksi keempat keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Ayahku adalah Marcel York. Pada saat yang sama, aku juga orang kedua di pucuk pimpinan Dragon Palace. Sementara itu, Queenie menggertakkan giginya dan melangkah maju. Dia berhasil melawan tekanan mengintimidasi Samuel dan berbicara perlahan. Bukannya kami ingin menembaknya sampai mati, tetapi itu karena dia terlibat dalam insiden di Bandara Internasional Las Vegas. Dia tidak hanya menolak untuk bekerja sama, tetapi dia juga memukul Tyrell, membawanya sebagai sandera, dan bahkan mencoba melarikan diri. Aku hanya menjalankan tugasku. Aku menggunakan senjata api karena tidak ada cara lain. Bab 2393. Jika kita benar-benar ingin membunuhnya, kita tidak akan membawanya ke sini. Selain itu, Nenek York dan Dragon King Palace sangat prihatin dengan kasus ini. Aku harap Tuan Bauer tidak ikut campur secara paksa. Karena hal-hal telah berkembang ke titik seperti itu, tidak mungkin baginya untuk berlutut dengan temperamennya. Meskipun Queenie terintimidasi oleh identitas dan kekuatan Samuel, dia hanya bisa berbicara pada saat itu. Queenie, kau putri yang diadopsi oleh Marcel York, master dari keluarga York saat ini. Samuel memandang Queenie dengan penuh minat. Aku mendengar bahwa kau diadopsi untuk menjadi istri Tuan saat ini. Sederhananya, kau adalah Tuan Muda York, tunangan Vince York. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi nyonya? Apakah keluarga York Hong Kong dan Las Vegas mencoba untuk menjadi lucu? Apa seluk-beluk dari seluruh kejadian itu? Bagaimana Harvey terlibat di dalamnya? Apa kau tidak tahu tentang itu? Berbicara dengan nada profesional dan bahkan menyebut Nenek York. Ayo, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Hubungi Nenek York dan lihat apakah dia berani datang membantumu. Ekspresi Queenie sedikit berubah. Menanyakan hal sepele seperti itu kepada Nenek York, bukankah itu membuktikan ketidakmampuannya? Sesuai dengan gaya keluarga York Hong Kong dan Las Vegas, dia mungkin bisa menekan Samuel jika dia meminta bantuan sekarang, tetapi masa depannya juga akan sepenuhnya berakhir. Queenie menggertakkan giginya pada saat ini dan berkata perlahan. Tuan Bauer, apa yang aku katakan itu benar. Selain itu, Harvey juga melukai orang-orang dari Dragon Palace. Juga, kelompok penatua telah setuju bahwa kita bisa. Apakah kata-kata orang itu penting? Samuel tanpa ekspresi. Semua orang berlutut dan merendahkan diri 3 kali. Maka masalahnya akan selesai. Apakah kau tidak mengerti? Atau kau tidak yakin? Tidak yakin. Lalu aku akan memukulmu sampai kau yakin. Queenie menggertakkan giginya dan dengan paksa menggumamkan sebuah kalimat. Tuan Bauer, jika kamu bersikeras untuk pergi, tidakkah kamu takut akan menyinggung Dragon Palace dan juga keluarga York Hong Kong dan Las Vegas? Apakah kamu tidak takut kehilangan reputasi berusia seabad hanya karena Harvey? Plak. Samuel menamparkan Queenie sampai dia terbang. Kemudian, dia bertanya dengan acuh tak acuh. Gadis kecil, apakah kau mengajariku melakukan sesuatu? Sekelompok orang dari Dragon Palace sangat marah. Namun, mereka tidak berani melangkah maju pada saat ini dan hanya menatap tanah dengan mata berkedip-kedip karena marah. Samuel Bauer mencibir dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Adapun Ethan Hun, dia hanya berdiri di sana, penuh kekaguman. Master Bauer yang legendaris memang mendominasi. Dia bertindak terlepas dari aturan dan bantuan. Dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan, yang sangat luar biasa. Master. Harvey tiba-tiba berbicara. Sebenarnya, lebih baik menjaga reputasi Longman yang sudah berusia seabad. Kamu tidak bisa merusak kerja kerasmu selama bertahun-tahun hanya karena aku. Bukankah orang-orang dari Dragon Palace bersaksi bahwa aku ada hubungannya dengan pembantaian Bandara Internasional Las Vegas? Mereka bahkan meminta penjelasan dariku. Kalau begitu,
Aku akan memberi mereka pernyataan yang adil. Hanya saja mereka ingin membunuhku, tapi aku ingin menghancurkan mereka semua. Aku ingin keempat organisasi, Dragon Guard, Dragon Cell, Dragon Palace, dan Longman, mengadakan uji coba bersama. Aku ingin mencari keadilan bagi yang tidak bersalah. Jika aku terbukti bersalah, maka aku akan mengakuinya. Tetapi jika aku tidak bersalah, aku akan menghapus cabang Dragon Palace di Hong Kong dan Las Vegas. Wajahku ini dan yang ianya berubah begitu Harvey mengucapkan kata-kata itu. Samuel sedikit tercengang sejenak. Kemudian, dia tertawa keras setelah beberapa saat. Harvey, harus kuakui bahwa aku sangat menyukai caramu melakukan sesuatu. Karena mereka ingin membunuhku, maka kita akan menghancurkan mereka. Bab 2394. Letnan Kolonel Ethan, tolong bantu untuk sementara waktu mengambil alih cabang Dragon Palace di Hong Kong dan Las Vegas. Orang-orang hanya bisa memasuki wilayah ini mulai sekarang dan seterusnya, dan tidak ada yang diizinkan pergi. Hari ini, kami akan memberikan penjelasan yang adil kepada yang tidak bersalah dan juga kepada dunia. Boom! Awan gelap menghalangi matahari di atas langit. Guntur melintas seolah-olah langit akan runtuh. Di pinggiran Wolsing, ada tempat seperti makam, dengan sosok yang tak terhitung jumlahnya lewat di mana-mana. Seekor merpati pos terbang ke tempat terpencil ini dan mendarat di tangan seorang anak muda. Dia adalah seorang pria dengan wajah pucat. Dia menghapus surat terlampir dari merpati pos. Senyum muncul di wajahnya setelah membacanya sebentar. Setelah beberapa saat, dia dengan hormat membungkuk ke arah kuil kuno yang jauh dan kemudian perlahan berjalan pergi. Setelah meninggalkan daerah terpencil ini, dia hanya mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Nenek, Jesse Xavier akan pergi ke Hong Kong sebagai perwakilan dari Dragon Guard untuk sidang bersama, tentang kasus Harvey. Apakah kamu punya perintah? Di divisi Dragon Cell Mordu. Peyton Horan meletakkan telepon di tangannya, lalu mengelus kepala kecil cucunya, Talia Horan. Dia tersenyum dan berkata, Talia, kakek harus pergi ke Hong Kong dan mencari keadilan untuk saudara Harvey, bagaimana menurutmu? Hampir pada saat yang sama, di kota pelabuhan Victoria yang sibuk, di dalam toko bunga yang indah, seorang wanita berwajah telanjang, yang mengenakan gaun putih, meletakkan buket di tangannya. Wajahnya dingin, dan temperamennya elegan, terlihat sangat mandiri dan menyendiri. Dia benar-benar menawan dan menarik. Semua orang di lingkaran atas Hong Kong dan Las Vegas bisa mengenalinya. Dia tidak iain adalah Lexi York dari keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Tidak hanya dia dari faksi kelima legendaris keluarga York Hong Kong dan Las Vegas, tetapi dia juga putri bungsu dari Old Master York dan saudara perempuan dari Master saat ini. Selain itu, dia juga memiliki identitas khusus. Istri penguasa Dragon Palace dan orang terkuat kedua di Dragon Palace, Nyonya York. Sementara itu, sebuah Toyota Century perlahan berhenti di pintu masuk toko bunga. Sosok tinggi dan kurus mendorong membuka pintu dan berjalan dengan payung. Wajahnya cukup mirip dengan Harvey tetapi lebih terlihat maskulin dan tampan. Dia adalah tipe yang bisa langsung meninggalkan kesan baik pada orang iain setiap kali dia muncul. Orang ini adalah Vince York, tuan muda keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Vince York memegang payung dan memasuki taman sambil tersenyum. Kemudian dia berjalan ke sisi Lexi York dan berbicara dengan hormat. Bibi, selamat malam. Kamu tiba-tiba memanggilku ke sini. Ada yang bisa aku bantu? Lexi memicingkan mata ke arah Vince di depannya. Dia memandangnya dengan hati-hati seolah-olah dia ingin melihat melalui Harvey York. Dia kemudian dengan ringan membuka mulutnya dan berkata perlahan, setelah waktu yang lama. Apakah kau yang mengatur agar Harvey datang ke Hong Kong dan Las Vegas? Vince tampak terkejut sesaat. Namun, dia masih berhasil tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Plak. Sebuah tablet pecah di depan Vince. Lexi kemudian menjawab dengan acuh tak acuh. Ibu mertua Harvey diculik. Queenie menyelinap ke Harvey 2 kali. Faksi keempat Hamilton telah berulang kali bermain-main dengan Harvey.
Dennis Parker mengatur pemenjaraan Harrison Yates untuk bersaksi bahwa Harvey adalah orang yang menyebabkan insiden di Bandara Internasional Las Vegas. Apakah kau berani mengklaim bahwa hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu? Vince tampak terkejut dan berkata, Bidi, aku memang mendengar tentang masalah ini. Bab 2395. Orang-orang ini juga dari garis keturunanku. Masalahnya, aku tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Lexi hanya beralasan acuh. Vince, tidak apa-apa mengucapkan kata-kata ini di depanku. Tetapi apakah menurutmu akan membantu untuk mengatakan ini selama persidangan bersama nanti? Setelah mendengar kata-kata persidangan bersama, Vince, yang awalnya memiliki ekspresi ringan, menjadi sedikit marah. Segera, dia menjawab dengan lembut. Bidi, aku tidak mengerti. Ini adalah wilayah keluarga York Hong Kong dan Las Vegas dan juga tempat di mana Dragon Palace menyelesaikan sesuatu. Kenapa 3 klan lainnya juga terlibat? Ini adalah wilayah kita, dan orang-orang ini tidak berhak untuk bertindak tidak sopan di sini. Lexi menghela nafas dan berkata, mengapa mereka terlibat? Vince, kau benar-benar tidak mengerti. Atau apakah kau hanya mencoba untuk bertindak bodoh? Harvey adalah anggota keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Dia juga Prince York dari Southlight dan pemimpin cabang Longman. Dalam persepsi banyak orang, dia adalah akar rumput yang bisa bangkit. Tapi di mata beberapa orang besar, dia adalah ikan mas yang bisa melewati Longman. Orang-orangmu telah berurusan dengannya berulang kali, bukan hanya untuk masalah sepele keluarga York di Southlight. Kau tahu betul bahwa hanya Prince York, pemimpin cabang York, bocah nakal yang belum menjadi ayah bagi kita, keluarga York, yang dapat mengancam statusmu di seluruh keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Meskipun dia tidak tertarik dengan keluarga York Hong Kong dan Las Vegas sekarang, itu karena dia tidak tahu latar belakangnya. Begitu dia tahu tentang itu, kau tidak bisa memastikan apakah dia akan kembali atau tidak. Itu sebabnya kau ingin membunuhnya. Bahkan jika dia bukan ancaman bagimu sekarang. Tapi keberadaannya sendiri sudah menjadi dosa bagimu. Ekspresi Vince berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa pikirannya yang tersembunyi di kedalaman pikirannya semua dilihat oleh bibinya yang cantik. Vince, kau adalah dewa perang Dragon Palace. Kau berada di peringkat pertama di antara dewa perang dalam hal kekuatan. Juga, kau akan dikanonisasi sebagai kepala instruktur dari 9 pasukan teratas. Ada beberapa orang dan hal-hal yang tidak perlu dianggap serius. Bahkan jika Harvey ingin kembali dan berkompetisi, kau telah menjalankan ini selama bertahun-tahun. Bisakah dia bersaing denganmu? Wajah Vince berubah. Kemudian, dia berkata dengan lembut. Bidi, lalu bagaimana menurutmu? Pergi ke cabang Dragon Palace dan minta maaf kepada Harvey. Masalah ini akan berakhir di sini. Mustahil. Ekspresi Vince berubah dingin. Dia adalah tuan muda York dari keluarga York Hong Kong dan Las Vegas, dan dia adalah dewa perang Dragon Palace yang baru. Dia juga salah satu talenta teratas di antara talenta muda. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada yang disebut Prince York? Menurut pendapat Vince, selama dia mau, Sky Corporation di Southlight bisa dihancurkan dalam 1 hari. Pemilik cabang Longman juga bisa diubah dalam 1 hari. Aku akan melakukan yang terbaik untuk masalah hari ini. Semoga sukses untukmu. Kita dalam masalah besar. Di dalam cabang Dragon Palace Hong Kong dan Las Vegas, ekspresi Queenie York berubah, dan hanya ada suara ini di benaknya. Dengan dukungan Samuel Bauer dan surat perintah dari atasan, Ethan Hun, dengan mudah memblokir semua pintu masuk dan keluar cabang Dragon Palace Hong Kong dan Las Vegas. Meskipun mereka tidak memasuki area interior cabang, itu cukup untuk mencegah nyamuk masuk ke tempat ini. Ini karena cabangnya terletak di Gunung Taiping. Banyak pejabat yang juga tinggal di sini telah mengirim orang untuk mengamati tempat itu. Namun, bahkan Komando Pertama Hong Kong telah ditolak. Seluruh cabang Dragon Palace di Hong Kong dan Las Vegas seperti area terlarang.
Setengah hari kemudian, setelah Harvey York dan Ethan minum teh yang enak, orang-orang akhirnya mulai berdatangan ke sini satu demi satu. Orang-orang itu semua adalah tokoh besar di Dragon Palace, Dragon Guard, Dragon Cell, dan Longman. Meskipun mereka bukan orang yang bertanggung jawab kali ini, mereka semua adalah tokoh penting. Bab 2396. Sidang bersama yang melibatkan keempat organisasi tersebut sudah bertahun-tahun tidak digelar. Kali ini diadakan karena Longman. Jadi, persidangan harus transparan dan adil. Apalagi, masalah kali ini berimplikasi internasional. Dikatakan bahwa bahkan 9 sesepuh telah memberikan instruksi tentang masalah ini di kelompok senior. Untuk sesaat, seluruh Hong Kong begitu sunyi dan tegang. Tidak ada yang berani keluar dan berjalan-jalan saat ini. Adegan seperti itu membuat ekspresi Queenie York, yang berada di kerumunan, menjadi lebih buruk, dan itu juga membuatnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua tokoh besar, keluarga York Hong Kong dan Las Vegas dan Dragon Palace, memang menakutkan. Namun, jika Dragon Guard, Dragon Cell, dan Longman datang dengan kehendak 9 sesepuh, maka tidak ada yang bisa melakukan apapun dalam persidangan ini. Semuanya hanya bisa dilakukan sesuai aturan. Itu hanya bisa dinilai secara tidak memihak. Awalnya penuh percaya diri, suasana seperti ini membuatku ini merasa sedikit tidak menyenangkan. Pada saat yang sama, dia menatap Harvey dari jauh dengan ekspresi tidak percaya. Mengapa? Bukankah orang ini hanya seorang pemimpin cabang Longman? Bukankah orang ini hanya Prince York? Mengapa dia bisa mendapatkan dukungan penuh Samuel? Dikatakannya, akan ada sidang bersama yang melibatkan keempat organisasi tersebut, dan Samuel justru mengundang perwakilan dari keempat organisasi tersebut. Dia hanya seorang akar rumput di mata keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Dia tidak punya hak untuk mempertanyakan keputusannya. Di mana itu meninggalkan keluarga York Hong Kong dan Las Vegas? Di mana itu meninggalkan Dragon Palace? Tepat ketika Queenie penuh dengan kebencian, Harvey dan Ethan memusatkan perhatian mereka pada seorang pria dengan wajah pucat yang baru saja turun dari helikopter. Jesse Xavier. Harvey menyebut nama pria itu tanpa sadar. Apa yang dilakukan orang-orang dari keluarga Xavier di Walsing di sini? Ethan tersenyum dan berkata, CEO York, Anda sedikit ketinggalan zaman. Tuan Jesse adalah Tuan Dragon Guard, juga dikenal sebagai Tuan Xavier. Meskipun dia tidak terlalu terkenal di Walsing, di mata orang lain, dia tokoh besar yang setara dengan 4 tuan muda Walsing. Dikatakan bahwa dia tidak hanya memiliki keterampilan yang sangat baik, tetapi dia juga mahir dalam banyak hal seperti melukis dan kaligrafi. Yang terpenting, dia sangat fasih dalam Feng Shui dan fisiognomi. Dia juga telah membuat prestasi luar biasa melalui Kitab Perubahan. Saya mendengar bahwa bahkan bos besar pun mengobrol dengannya. Bos besar. Harvey sedikit menyipit, dan pria yang luar biasa, yang berada di puncak negara besar muncul di benaknya. Untuk dapat membiarkan bos besar berpikir tinggi tentang dia memang luar biasa. Tampaknya merasakan tatapan dari Harvey dan Ethan, Jesse berjalan mendekat, mengulurkan tangan kanannya ke arah Harvey, tersenyum, dan berkata, Prince York, lama tidak bertemu. Pangeran Xavier. Harvey juga menjawab dengan sopan. Jesse tersenyum dan berkata, Aku bukan apa-apa di depanmu, Prince York. Tapi, aku di sini untuk bergabung dalam sidang bersama kali ini atas nama Dragon Guard. Jika ada pelanggaran dalam beberapa saat, mohon maafkan aku sebelumnya, Prince York. Itu perlu. Harvey tersenyum kecil. Alasan aku menginginkan sidang bersama yang melibatkan 4 organisasi itu karena aku ingin adil dan tidak memihak. Aku ingin mencari keadilan bagi yang tidak bersalah. Jadi, lakukan saja apa yang harus kamu lakukan sementara itu. Jesse Xavier tersenyum. Dia kemudian melepaskan tangan Harvey York, berbalik, dan pergi. Sedan Chevy Corvette Loki berhenti pada saat ini. Peyton Horan yang kekar membuka pintu mobil dan berjalan keluar. Dia langsung datang ke sisi Harvey dan menepuk bahunya. Senior Horan.
Harvey tersenyum dan berkata. Peyton tertawa dan menjawab. Tuan Muda York, aku tahu kamu bukan orang normal, tetapi aku tidak berharap kamu menjadi pemimpin cabang York yang muda dan menjanjikan. Yah, kamu sudah meyakinkanku. Tapi orang-orang dari Dragon Palace pasti punya nyali. Beraninya mereka memprovokasimu. Apakah mereka tidak takut kamu akan memimpin ribuan orang dari Longmen untuk menghancurkan mereka? Harvey tersenyum dan berkata, kamu pasti bercanda, Senior Horan. Aku hanya seorang akar rumput. Aku tidak memiliki banyak pengaruh dan kekuatan. Peyton tersenyum dan berkata, kamu tidak memiliki kekuatan sebesar itu, tetapi kamu memiliki dukungan Samuel Bauer. Hanya dengan sepatah kata darinya, kita semua harus hadir untuk sidang bersama. Harvey sedikit menyipitkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh. Penatua Horan, 4 organisasi adalah landasan dari negara besar H, dan adalah tugas kita untuk menjaga keadilan dan keadilan dari negara besar H. Peyton menatap Harvey sejenak. Dia kemudian berkata dengan lembut. Tuan Muda York, dari sudut pandangku, aku dapat memberikan hatiku kapan saja. Tapi, karena aku mewakili Dragon Cell hari ini aku harus tidak memihak. Tidak peduli apa, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengungkap kebenaran dan memberikan penjelasan yang adil kepada atasan. Itulah yang harus kamu lakukan. Kata Harvey sambil melihat ke belakang Peyton. Ini karena ada seorang wanita di belakangnya saat dia mengubah sikapnya. Seorang wanita yang usianya tidak dapat ditentukan tetapi cantik dan menarik seperti mutiara. Bab 2397. Wanita ini menatap Harvey dalam-dalam. Dia kemudian tersenyum manis, berbalik, dan memasuki venue. Namun, semua orang dari Dragon Palace sangat serius dan fanatik ketika dia tiba. Bahkan Peyton tampaknya sedikit menghela nafas lega ketika dia pergi. Siapa dia? Tanya Harvey dengan penuh minat. Nyonya York, istri dari Tuan Dragon Palace. Dia adalah nona muda kelima keluarga York Hong Kong dan Las Vegas. Pada saat yang sama, dia juga bibi dari Vince, Queenie, dan Quinton. Peyton tampak serius. Aku tidak berharap dia terlibat dalam masalah hari ini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dia adalah talenta muda terhebat di generasi kita 20 tahun yang lalu. Tentu saja tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah talenta terbaik pada masa itu. Sebagai nona muda kelima dari keluarga York Hong Kong dan Las Vegas, dia menikah dengan Dragon Palace dan menjadi Nyonya York. Dikatakan bahwa dia sangat diperlukan dan telah membantu Tuan saat ini berhasil naik ke posisinya saat ini. Juga, dia sangat protektif terhadap keluarganya. Karena dia ada di sini, aku khawatir akan ada pergantian peristiwa dalam urusan hari ini. Harvey tidak berbicara sepatah kata pun. Sebaliknya, dia menyipitkan mata ke pemandangan di depannya. Orang-orang gaduh dari Dragon Palace, mereka semua fanatik dan penuh kekaguman terhadap wanita itu. Adapun tokoh besar dari 3 organisasi lainnya, mereka semua berlari untuk menyambutnya ketika mereka melihatnya. Bahkan Samuel yang selalu terlihat acuh tak acuh tampaknya menunjukkan perubahan suasana hati pada saat itu. Pada pukul 10 malam, semua orang dari 4 organisasi telah tiba di aula yang mirip dengan pengadilan sebelumnya. Hanya saja pada saat ini semuanya diatur ulang. Harvey juga berdiri di tengah aula, tampak acuh tak acuh. Dia tidak hanya ingin mencari keadilan untuk dirinya sendiri hari ini, tetapi dia juga ingin mencari keadilan bagi orang-orang tak bersalah yang tewas dalam insiden di Bandara Internasional Las Vegas. Di antara 4 organisasi, sidang bersama masih akan dipimpin oleh Dragon Palace. Namun, orang yang bertanggung jawab saat ini adalah orang terkuat kedua di Dragon Palace, Lexi York. Dibandingkan dengan ketidakdewasaan Queenie York, Lexi York dikumpulkan, dan matanya lembut. Dia bahkan tidak bisa menyembunyikan kekaguman di matanya ketika dia melihat Harvey York. Jika Harvey tidak tahu bahwa rangkaian peristiwa ini terkait erat dengan Vince York. Pada saat yang sama, dia juga bibi Vince. Harvey bahkan mungkin mulai sedikit menyukai wanita lembut ini. Bang! Pada saat ini, pintu di satu sisi terbuka.
Harrison Yates, Christian Hamilton, dan Matthew Flynn semuanya didorong masuk, terlihat sangat mengerikan. Selain itu, beberapa bayangan terlihat di luar pintu. Rupanya, mereka adalah saksi terkait insiden Bandara Internasional Las Vegas. Saksi-saksi tersebut dibawa di bawah pengawasan semua pihak untuk memastikan tidak ada yang mengalami kecelakaan selama proses berlangsung. Karena semua orang ada di sini, mari kita mulai dari awal. Lexi berbicara dengan ringan, dan matanya tertuju pada Whitehorse. Dia berkata dengan dingin, "Kamu duluan." Whitehorse dapat dianggap bukan siapa-siapa karena ada begitu banyak tokoh besar di tempat itu. Namun, dia tidak berani membantah perintah Lexi. Jadi, dia pertama kali menunjukkan kredensialnya. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Semuanya, biarkan aku mulai." Tatapan Whitehorse jatuh pada Harvey. Dia kemudian berkata perlahan, "Harvey, bisakah kamu menjelaskan secara singkat mengapa kamu pergi ke Bandara Internasional Las Vegas pada hari kejadian?" Bab 2398. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku pergi ke sana untuk mencari seseorang. Semua orang di sini tahu orang itu. Namanya Faye Goddard. Namun, dia telah menjalani operasi plastik di Country J, mengubah wajah dan identitasnya. Dia dikenal sebagai Freya Goddard sekarang. Mengapa kamu mencarinya? Apakah dia memiliki konflik denganmu?" Whitehorse menatap Harvey untuk mencari tahu kekurangan dalam jawabannya. Harvey melanjutkan, "Karena kejadian di Santo Hope. Aku curiga ada yang menyuruhnya dengan sengaja mengundang Mendoza bersaudara untuk naik kapal pesiar. Setelah itu, Mendoza bersaudara harus meminta bantuanku karena penindasan Christian. Singkatnya, Faye adalah penghasut yang membuatku terlibat dalam rangkaian peristiwa ini." Mata Whitehorse berkedip. Dia berkata, "Lalu, apakah ini berarti kamu memiliki niat buruk terhadapnya karena dia menjebakmu, jadi kamu berencana untuk membunuhnya?" Harvey tertawa dan menjawab, "Apakah dia layak? Selain itu, tujuanku adalah untuk mulai berbicara dengannya untuk mencari tahu siapa di balik semua ini. Menjaga dia tetap hidup lebih penting. Mengapa aku harus membunuhnya? Lalu, siapa orang di belakangnya?" Whitehorse mengajukan pertanyaan kritis. "Apakah kamu mengatakan bahwa dalang di balik insiden itu adalah pembunuh sebenarnya dari insiden di Bandara Internasional Las Vegas?" Harvey mengangkat bahu dan berkata, "Orang di belakang Faye adalah Matthew." "Harvey, kau bicara omong kosong. Apakah kau punya bukti?" Matthew, yang tidak berbicara, tampak mengerikan. "Jika kau berani memfitnahku, aku bisa menuntutmu." "Diam. Ini adalah uji coba bersama dari 4 organisasi, bukan tempat bagimu untuk berteriak dan berteriak. Aku akan menamparkan mulutmu dengan tanganku lain kali." Tidak jauh dari situ, Ethan, yang berdiri dengan pedang, berbicara dengan dingin, tetapi komentar itu membuat mata Matthew berkedut. Whitehorse melanjutkan setelah melihat Matthew dalam-dalam. "Harvey, izinkan aku bertanya lagi. Sekarang, apakah kamu bersaksi bahwa Matthew adalah pelaku sebenarnya di balik insiden di Bandara Internasional Las Vegas? Apakah dia yang menyiapkan bomnya? Apakah dia yang mengatur pembunuhnya?" Harvey hanya tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Sudah cukup Whitehorse. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Apa gunanya bertanya? Kamu sudah menanyakanku pertanyaan serupa berkali-kali. Semuanya, waktu sangat berharga. Jangan buang waktu. Bagaimana kalau kita langsung ke topik?" Tatapan Harvey York jatuh pada Harrison Yates, Matthew Flynn, dan Christian Hamilton. Dia kemudian tersenyum acuh tak acuh dan berkata, "Aku sekarang menuduh Matthew dan Christian bersekongkol dengan orang lain untuk merencanakan insiden di Bandara Internasional Las Vegas. Meskipun mereka bukan dalang, mereka adalah kaki tangan. Dan meskipun bukan Harrison yang melakukannya, dia pasti tahu identitas orang yang melakukannya. Bagaimanapun, kelompok gangster yang melakukannya semuanya pensiunan tentara dari Amerika. Mereka juga memegang chip Santo Hope, tampaknya mencoba menjebaknya.
Adapun Harrison, sejauh ini dia tidak menunjukkan rasa frustrasi dan sepertinya dia akan mengakui kesalahannya. Jadi, jelas bahwa dia tahu siapa yang melakukan ini. Tetapi identitas orang ini terlalu tinggi. Dia terlalu takut sehingga dia tidak berani mengatakannya. Oleh karena itu, yang harus kamu lakukan adalah membiarkan dia membuka mulutnya dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku hanya korban dari situasi ini. Aku tidak berpikir ada masalah jika aku pergi sekarang kan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey akan mengganggu aliran White Horse dan tidak melakukannya dengan cara biasa. Dia telah membalikkan keadaan dan menuduh Harrison mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Wajah Queenie York memucat. Dia tidak menyangka Harvey, yang tampak biasa saja, sudah mengetahui segalanya di balik insiden itu. Apakah ini semua kebetulan? Atau apakah dia benar-benar kuat? Bab 2399. Sebuah firasat buruk melonjak di hati Queenie. Harvey, kami telah menginterogasi Harrison sejak lama. Kami bahkan menggunakan serum kebenaran padanya, tetapi ternyata dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Dia hanya dianiaya, dan dia tidak tahu siapa yang berada di balik layar. Quinton York tidak bisa tidak membela Harrison. Harvey tersenyum dan berkata, "Aku yakin dia bersalah. Karena dia tidak melakukan ini, maka tidak ada gunanya menggunakan serum kebenaran padanya. Tapi masih belum pasti apakah dia benar-benar tahu siapa dalang di balik semua ini, atau tidak. Tuan Horan, aku mendengar bahwa orang-orang dari Dragon Cell adalah yang terbaik dalam membuat penjahat berbicara. Aku mungkin membutuhkan bantuanmu hari ini. Bisakah kamu membiarkan Tuan Muda Yates membuka mulutnya? Kalau tidak, kasus ini tidak akan pernah berakhir. Kurasa tidak ada dari kalian yang mempermasalahkan saranku kan?" Lexi York sedikit mengernyit tetapi dia tidak berbicara. Namun, Peyton Horan masih menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku pikir tidak apa-apa." Samuel kemudian berkata, "Lakukan saja apa yang perlu dilakukan. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan." Jesse Xavier tersenyum dan berkata, "Aku hanya akan mengikuti para tetua." 3 dari 4 perwakilan mengangguk, menunjukkan bahwa tidak apa-apa menyiksanya. Peyton berdiri dan memberi isyarat. Bawahannya segera menyerahkan satu set alat penyiksaan yang dibuat dengan hati-hati kepadanya. Itu memiliki segalanya, dari jarum perak hingga palu kecil. Harrison bergidik saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba berkata di saat berikutnya, "Aku akan mengatakannya. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Itu Dennis Parker. Dialah yang menggunakan chip untuk menyewa pensiunan tentara dari daerah segitiga emas untuk mengambil kesempatan membunuh Harvey. Menurut dia, Harvey menyinggung kita, dan dia harus mati. Awalnya aku tidak tahu tentang ini. Tapi ketika aku mengetahuinya, orang-orang dari Dragon Palace sudah tiba. Selama interogasi, Queenie memberitahuku bahwa aku bisa lolos dari semua ini selama aku salah menuduh Harvey. Seluruh kerumunan langsung menjadi sunyi setelah mendengar pengakuan Harrison. Mata semua orang langsung tertuju pada Queenie. Tidak ada yang menyangka bahwa kebenaran akan terungkap begitu cepat sebelum persidangan dimulai. Tubuh Queenie York menggigil. Kemudian, dia secara tidak sengaja berteriak pada saat ini. "Harrison Yates, berhenti menjebakku." "Diam." Lexi York tampak kedinginan. "Biarkan dia mengatakannya. Harrison, apa yang sebenarnya? Katakan semua yang kau tahu, jujur." Samuel Bauer yang berada di samping juga berbicara dengan acuh tak acuh. "Aku dapat menjamin, selama kau mengatakan yang sebenarnya, jika kau tidak bersalah, kau akan terhindar. Aku juga akan mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali ke Amerika untuk memastikan keselamatanmu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku akan membunuh seluruh keluarga mereka." Quinton York dan yang lainnya tersentak setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Samuel akan benar-benar melindungi Harvey sejauh ini. "Aku akan mengatakannya." Harrison memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Dia kemudian duduk tegak dan berkata, "Dennis Parker naksir Teresa Thompson,
putri keluarga Thompson dari Walsing. Bab 2400. Dia mencoba memperkosanya dengan membiusnya dengan hormon. Tetapi aku tidak tahu bahwa Jax Hamilton memiliki tujuan lain dalam membantunya. Harvey juga berada di tempat di mana Teresa hampir diperkosa. Jadi, Harvey menyelamatkan Teresa dan kemudian menamparkan Dennis. Mata ganti mata. Dennis adalah orang yang pendendam. Apalagi, setelah insiden Sister 13 menculik ibu mertua Harvey terungkap, dia tahu jika ini terus berlanjut, Harvey pasti akan keluar untuk mencarinya. Oleh karena itu, dia ingin mengambil keuntungan dari insiden di Santo Hope, membuat langkah tegas untuk membunuh Harvey. Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa kelompok gangster yang dia sewa begitu ceroboh, dan tiba-tiba menyebabkan insiden di Bandara Internasional Las Vegas. Juga, dia mengatakan kepadaku bahwa dialah yang menyediakan bahan peledak dan senjata api. Dan dia juga mengisyaratkan kepadaku bahwa ada tokoh besar dari keluarga York Hong Kong dan Las Vegas di belakangnya yang juga memiliki motif yang sama dengannya, untuk membunuh Harvey. Dia menyuruhku untuk tidak berbicara dan hanya mematuhi perintah setelah memasuki Dragon Palace. Setelah tiba di Dragon Palace, orang yang menginterogasiku adalah Queenie. Dia memutar video yang menunjukkan adegan ketika Harvey menendang kaca setelah dia berdiri dan kemudian bom meledak. Kemudian, Queenie mengatakan kepadaku bahwa hanya ada satu tujuan dalam bekerja sama dengannya untuk melakukan sumpah palsu, yaitu untuk menjebak Harvey karena mengatur insiden di Bandara Internasional Las Vegas. Aku ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap setuju untuk melakukannya. Karena Dennis datang menemuiku setelah aku masuk penjara. Dia berjanji kepadaku bahwa jika aku bekerja sama dengannya, dia akan memberiku kompensasi sebesar 7,8 miliar dolar. Dia juga akan membantu mendapatkan kembali Santo Hope untukku, jadi aku bisa memberikan keluarga penjelasan. Aku memintanya untuk mengkreditkan uang ke rekeningku di luar negeri hanya untuk amannya. Nomor rekeningku adalah... Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bahkan dapat memeriksa detail akun sekarang. Harrison menarik napas dalam-dalam ketika dia mengatakan ini sambil mengeluarkan keringat dingin secara bersamaan. Rupanya, dia juga berada di bawah tekanan besar saat mengatakan semua ini. Mata Matthew Flynn dan Christian Hamilton tertuju pada Harrison. Mereka tidak pernah menyangka Tuan Muda Yates yang tangguh akan membocorkan segalanya seperti membocorkan rahasia. Harrison bisa merasakan tatapan mereka. Dia kemudian mencibir. Jangan menatapku seperti ini. Meskipun aku tidak takut mati, aku tidak bisa mati sia-sia. Selain itu, sarana Dragon Cell terkenal di seluruh dunia. Aku harus mengatakan karena aku harus mengatakannya, lalu mengapa aku harus menderita sejak awal? Aku tidak bodoh. Lagi pula, aku tidak peduli. Aku bukan dari Hong Kong dan Las Vegas. Kau takut menyinggung Vince York, tapi aku tidak. Hampir pada saat yang sama, Lexi York dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Tatapan mencemooh ke arah Queenie York juga bisa dirasakan dari mereka. Jika kata-kata Harrison Yates dianggap benar, baik Dennis Parker maupun Queenie memiliki motif tersembunyi atas tindakan mereka. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan melibatkan Tuan Muda York Hong Kong, Vince York, sendiri. Di bawah tatapan orang banyak, Queenie secara tidak sengaja membuang muka. Ekspresi bersalah di wajahnya sudah cukup untuk membuktikan apa yang dikatakan Harrison adalah kebenaran. Mendoza bersaudara benar-benar membeku setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak mengira keluarga mereka akan berubah menjadi alat orang lain. Dragon Cell akan bertanggung jawab atas penyelidikan ini. 3 pilar yang terlibat juga akan diawasi. Kata Peyton Horan dengan tenang. Setelah Peyton menunjukkan gerakan, lusinan elit dari Dragon Cell langsung muncul entah dari mana. Pengawas dari 3 pilar lainnya juga dikirim. Dari 4 pilar, Dragon Palace dan Longman tidak cocok untuk penyelidikan. Dragon Guard juga tidak mahir dalam hal ini. Harvey York mengabaikan situasi itu dan menyipitkan mata ke arah Harrison. Tuan Muda Yates, kita akan segera tahu.
Cukup apakah yang kau katakan itu benar atau tidak. Tapi saat kau melakukannya, beritahu kami bagaimana Queenie menyeretmu ke bawah bersamanya. Aku dapat menjamin bahwa kami tidak akan menuntutmu dengan fitnah terhadapku jika kau berterus terang. Kata Harvey dengan tenang.